Ini angka ini bisa akan terus naik seperti hari kemarin 29.000, bisa saja mungkin nanti kita sampai ke 40.000 ataupun lebih. Oleh karena itu skenario-skenario untuk menghadapi itu tadi sudah kita lakukan. Jadi baik mengenai obat, mengenai oksigen maupun tadi rumah sakit. Kalau ada yang bilang tadi perlu bantuan dari luar, kita juga sudah komunikasi dengan Singapura, kita komunikasi juga dengan Tiongkok, dan komunikasi juga dengan sumber-sumber lain. Jadi sebenarnya semua secara komprehensif sudah kita lakukan. Nah, kita juga sudah menyiapkan metodologi monitoring PPKM darurat melalui indeks mobilitas dan cahaya malam. Kita engage Facebook Mobility dan Google Traffic serta cahaya malam dengan NASA. Jadi dengan begitu kita bisa melihat pelaksanaan daripada PPKM ini apakah dilaksanakan dengan baik. Nah, indeks mobilitas gabungan pada periode PPKM darurat kemudian kita bandingkan dengan periode baseline yaitu 24 sampai Mei sampai 6 Juni. Nah, ini sehingga kita punya data yang lebih akurat. Nah, menurut analisis kami dibutuhkan penurunan mobilitas minimal, saya ulangi minimal 30%. Dan sini sudah brief ke semua teman-teman polisi maupun TNI. Dan para gubernur dan juga para bupati wali kota. Nah, 30% untuk menurunkan kenaikan kasus. Jadi kalau kita bisa tadi mobilitas ini kita manage sampai minus 30, tapi yang paling baik adalah minus 50, karena minus 50 itu menghadapi tadi Delta varian. Tadi kalau sekarang ini kita lihat masih di angka 26 yang paling tertinggi atau 27 mungkin itu. Nah, tapi itu hari baru kemarin. Jadi kita berharap kalau bisa dalam minggu ini kita sudah dekat 50, saya kira 50% maksud saya. Saya kira minggu ini kita akan minggu depan kita akan mulai lihat kita flattening, kemudian kita melihat akan secara perlahan dia mulai menurun. Jadi ini semua kerjasama kita. Jadi kalau ada yang bilang semua tidak terkendali sangat tidak benar. Bahwa ada masalah sangat banyak masalah. Tapi masalah ini satu persatu kami kira kita selesaikan dengan baik. Kemudian mobilitas dan kasus COVID-19, kasus DKI kita monitor dengan DKI juga saya kira berjalan dengan baik, yaitu dengan menggunakan data DKI Jakarta Provinsi dengan data COVID-19 yang reliable sebagai benchmark, sehingga kita bisa tahu perubahan daripada kasus mobilitas yang berkorelasi yang erat dengan jumlah kasus COVID-19 di DKI Jakarta. Ini saya kira sudah jalan. Dan kalau Anda lihat sudah terjadi penurunan mobilitas namun masih jauh dari yang kita harapkan, dan Jatim serta Bali masih terlihat paling rendah dan kita akan dorong supaya itu lebih jalan. Ini tapi kan baru hari ketiga kemarin itu. Kemudian kita akan tetap melakukan konsisten mengenai PPKM darurat diterapkan dan penyekatan mobilitas terus dilakukan dan harap warga patuh karena ini ujung-ujungnya kepada keselamatan kita semua. Sekarang di keliling kita semua sudah banyak yang kena. Jadi jangan kita mempersoalkan ini semua lagi karena data-data sudah membuktikan hal ini. Saya juga ingin masuk suplai oksigen yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan oksigen medis saat itu. Betul, tapi setelah 3 hari terakhir ini kami mobilisasi dari mana-mana, ada ambil dari Morowali 21 isotanks dan sudah sampai kemarin di Jakarta dan hari ini sudah didistribusi. Saya kira Anda bisa lihat di Tanjung Priok sekarang dan kemudian kita juga buka tadi oksigen yang ada di Cilegon dan kemudian juga oksigen yang ada di mana di Batam dan kemudian sekarang kita arahkan 100% oksigen yang dari industri untuk membantu dulu kesehatan karena kita melihat untuk 2 minggu ke depan. Sementara itu kita arahkan supaya oksigen ini murni menolong orang yang di isolasi dan rawat intensif. Sedangkan yang ringan itu kita akan gunakan apa yang disebut oksigen konsentrator. Oksigen konsentrator ini mengambil dari udara biasa, diproses dan bisa dihirup. Itu sekarang sudah ada kita pesan 10.000 dan sekali bagian sudah mulai kita datang pakai pesawat Hercules dari Singapura dan juga kita akan ambil dari tempat lain bila kita rasakan masih ada kekurangan.
Sekarang kami sudah membuat skenario gimana kalau kasus ini 40.000. Jadi kita sudah hitung worst case scenario. Lebih dari 40.000, bagaimana tadi suplai oksigen, bagaimana suplai obat, bagaimana suplai rumah sakit. Semua sudah kami hitung dan saya kira Menkes juga sudah menyiapkan seperti ICU misalnya rumah sakit asrama haji di Pondok Gede. Kemarin Presiden sudah ninjau ke sana juga, itu dalam 2 hari ke depan sudah siap hari Kamis, dan itu akan bisa menampung lebih dari 800 manusia, pasien. Dan sementara itu TNI Polri sudah menggelar tadi rumah sakit darurat mereka yang mereka punya di Jakarta maupun nanti di Surabaya. Jadi semua kekuatan saya kira kita kerahkan. Jadi jangan ada yang menganggap underestimate bahwa Indonesia ini tidak bisa mengatasi sampai hari ini ya. Tapi kalau kasus ini lebih nanti daripada 40.000, 50.000, kita tentu akan membuat skenario siapa yang kita akan nanti minta tolong. Dan sudah mulai kita approach itu semua. Oksigen sampai hari ini kami hitung sudah dibuat skenario oleh tim, itu bisa sampai 5.000, mungkin malah paling jelek. Kita sudah bikin sampai 60-70.000 kasus per hari. Tapi kita tidak berharap itu terjadi, karena teman-teman polisi, TNI saya kira sudah melakukan penyekatan yang cukup baik. Dan pemerintah juga sedang memperhatikan keadaan luar Jawa, karena keadaan luar Jawa juga agak ada mulai yang bergejolak, sehingga semua kita amatin dengan cermat. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan.